Satrio Piningit juga selalu didampingi Ratu Adil. Ya harus. Harus mungkin bisa dijelaskan. Karena dari zaman ke zaman Satrio itu tidak pernah memegang uang. Satrio itu nggawane pedang. Kan Ratu Adil itu selalu mendampingi Satrio Piningit. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, sebenarnya penjelasan sederhana. Okay. Kalau nggak didampingi, ya nggak bisa kemana-mana. Nggak pegang uang itu tadi, nggak pegang. Nggak pegang uang. Gitu. Jadi ini sebenarnya simbol dari keseimbangan. Okay. Karena di bumi ini harus semuanya seimbang. Okay. Jadi laki-laki dan wanita juga punya peran yang sama, punya hak yang sama, Pak, saling menghormati, saling mengasihi, saling berperan. Gitu. Intinya gitu sih. Jadi memang ia sangat berperan. Nah, dilalah. Dilalah lagi gimana ya? Dilalah di dalam penyelesaian harta amanah ini memang menggunakan 2 sidik jari. Dari 2 orang ya? Iya, Satrio. Laki-laki perempuan? Iya, maka itu dinamakan. Jadi kalau hanya diselesaikan oleh yang julukannya Satrio Piningit saja tidak bisa, Ratu Adil saja tidak bisa. Jadi harus Satrio Piningit dan Ratu Adil yang bisa membuka akses sistem perbankan ini. Karena dulu pada waktu pertama menyimpannya ya seperti itu. Sebetulnya dana amanah Amirat ini sudah terparkirnya itu terparkir di Bank Indonesia. Sudah. Bank Indonesia dulu namanya juga Javas Bank. Javas Bank dulu. Sama. Jadi Javas duitnya di Javas Bank itu nggak kemana-mana ya ada. Ada di situ. Uang setiap laporan denger kok kalau pas di mobil nggak tak tutup. Ada semua. Bank Indonesia itu dulu Javas Bank. Tapi kalau yang nanda tangani gubernur ya iso. Gubernur ya nggak bisa. Gubernur BI nggak bisa, yang nanda tangannya ya raja. Javas Bank sing duwe raja. Iya. Ownernya kan para raja. Ya iya. Ownernya para raja. Kalau yang nanda tangan pakai nama Javas Bank ya. Iya. Ya Bank Indonesia itu menunut kok. Numpang sama raja. Nah kalau rajanya sudah harus menandatangani ya, kalau raja yang nanda tangan ya keluar. Tapi sekarang kan sedang direnovasi. Begitu nanti diresmikan langsung mungkin ini klop dengan raja yang renovasi itu sebentar. Tergantung selamatane. Kalau selamatan ritual capek ya sana ya pasukan bolos sewu ya cepet selesai. Langsung jadi gitu. Iya. Kembali ke Satrio Piningit itu juga tampaknya sangat memperhatikan wong cilik gitu. Satrio Piningit itu. Emang Satrio Piningit itu kenapa dikatakan Satrio Piningit? Walaupun Satrio seorang raja, tapi kursi kerajaan itu selalu kosong. Rajanya itu selalu di bawah bersama rakyat. Memperhatikan keadaan rakyatnya, memperhatikan keadaan bagaimana di bawah. Ya toh, supaya harus adem ayem tentrem. Nah ada yang jangan ada yang sampai menderita, itu kan harus diperhatikan seperti itu. Itu yang namanya Satrio Piningit. Nah Satrio Piningit sing teko ya pengen dadi raja, nongkrong njaluk duit. Ya gimana Satrio Piningit gak punya duit? Kalau Satrio Piningit itu harus punya uang. Iya toh? Kalau Satrio Piningit ndak punya uang gimana? Tapi kadang-kadang ada yang bilang Satrio Piningit juga sama dengan Sang Pinile, Sang Kinase itu bagaimana? Ya sama. Itu kan karakternya. Satrio Piningit itu Sang Pinile berarti orang yang terpilih. Dari seluruh umat manusia itu hanya satu yang dipilih. Kalau dulu namanya Nabi, hanya satu yang dipilih toh sama Allah. Kalau sekarang namanya Rojo, yang dipilih oleh Gusti Allah sendiri. Satrio Pinile itu yang memilih bukan siapa-siapa ya Gusti Allah. Bukan dipilih oleh manusia. Dipilih oleh Gusti Allah itu berarti dilengkapi dengan ini jabatanmu,
iki duitmu ini semua sama sudah diberikan. Caranya gini, kode-kode ini. Nah kalau ke Bank Rawani Satrio Piningit nggak berani ke bank ya bagaimana? Bagaimana mau mengambil uangnya? Mau membantu rakyat bagaimana? Harus bagaimana, harus bisa. Satrio Kinasih ya memang mempunyai kasih sayang kepada umat manusia. Tapi Satrio Piningit juga selalu didampingi Ratu Adil. Ya harus. Mungkin bisa dijelaskan. Karena dari zaman ke zaman Satrio itu tidak pernah memegang uang. Satrio itu nggawane pedang. Kalau ibu Ratu Adil itu memegang uang. Karena yang belanjani nggih mangan bapake, nggih mangan anak-anake ya toh. Kan yang pegang uang ibu. Nek sedang sing nyekel duit bapake ya dibagi-bagi. Nah iku repote ya toh. Makanya keseimbangan dalam kehidupan itu adalah itu. Bapak dan Ibu. Ratu Adil kan ratu yang benar-benar adil gitu. Ya, harus benar-benar adil mengatur karena ada sejarahnya dulu Ratu Sima. Pernah dengar Ratu Sima? Daerah saya itu. Kan? Ya. Walaupun anaknya yang salah, tetap anaknya dipotong tangannya. Iya betul. Naruh mas di jalan, siapa yang nyolong ternyata anaknya sendiri. Nah, tetap dipotong tangan anaknya, ya toh? Padahal nggak nyolong ya, menyentuh tidak sengaja pun tetap. Artinya itu gambaran saja bahwa harus adil. Walaupun terhadap anak kandungnya sendiri. Nah itu keadilan. Tentang Ratu Adil, Bunda gimana tentang? Jadi kan Ratu Adil itu selalu mendampingi Satrio Piningit. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, sebenarnya penjelasan sederhana. Kalau nggak didampingi, ya nggak bisa kemana-mana. Nggak pegang uang itu tadi, nggak pegang. Nah, uang. Gitu. Jadi ini sebenarnya simbol dari keseimbangan. Karena di bumi ini harus semuanya seimbang. Jadi laki-laki dan wanita juga punya peran yang sama, punya hak yang sama, Pak, saling menghormati, saling mengasihi, saling berperan. Gitu. Intinya gitu sih. Jadi memang ia sangat berperan. Nah, dilalah lagi gimana ya? Dilalah di dalam penyelesaian harta amanah ini memang menggunakan 2 sidik jari dari 2 orang ya, Satrio. Iya, maka itu dinamakan. Jadi kalau hanya diselesaikan oleh yang julukannya Satrio Piningit saja tidak bisa, Ratu Adil saja tidak bisa. Jadi harus Satrio Piningit dan Ratu Adil yang bisa membuka akses sistem perbankan. Karena dulu pada waktu pertama menyimpannya ya seperti itu. Itu sih, hanya itu saja. Maksudnya kalau selepas dari itu masalah teknis, masalah sistem memang panjang. Dan memang yang mengatur strategi adalah Satrio Piningit. Yang menyimpan kode akses, password, sandi dan sebagainya adalah Ratu Adil gitu.